Hai hai hai, ketemu lagi nih bareng channel Versipedia. Ya, seperti biasa, kali ini Versipedia bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi nih. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Versipedia lebih semangat buat konten yang bermanfaat buat kalian. Hehe. Ya, kali ini Versipedia bakal bahas tentang uji coba kecelakaan kendaraan-kendaraan mewah di dunia. Tuh, apa aja tuh ya? Nah, kali ini Versipedia bakal bahas tentang uji coba kecelakaan pesawat Boeing 727 oleh Discovery Channel. Tuh, jadi menggunakan pesawat sebagai bahan percobaan cuy. Ini nggak tanggung-tanggung lah ya. Mantap banget ini cuy. Discovery Channel melalui beberapa orang tim saintis atau para ilmuwannya melakukan uji coba kecelakaan pesawat pada bulan April 2012 berlokasi di Sonoran Desert, Meksiko. Tujuan utama dari uji coba kecelakaan pesawat ini adalah untuk menentukan bagian teraman dalam kabin pesawat saat terjadi kecelakaan pesawat atau dalam hal ini saat jatuhnya pesawat nih. Itu jadi menentukan bagian mana yang paling aman gitu untuk penumpang kalau terjadi kecelakaan cuy. Jadi kayak gitu ya, bisa dikira-kira lah. Boeing 727-200 tanpa nomor penerbangan ini sengaja khusus dibeli untuk dilakukan beberapa eksperimen khusus. Boeing 727 lepas landas atau take off dari Rodolfo Santos Tolabuada International Airport mengangkut beberapa field atau pilot terlatih beserta dummies atau orang-orangan sebagai para penumpang di dalam kabin. Tuh, jadi nggak pakai orang beneran tuh buat uji coba. Jadi pakai orang-orangan atau boneka-bonekaan lah ya. Orang-orangan atau sejumlah dummies ini juga diatur dalam 3 porsi berbagai saat setelah terjadi kejatuhan pesawat atau kecelakaan, menggunakan sabuk pengaman tetapi tidak mengikuti petunjuk keselamatan dengan menghubungkan bagian atas tubuh ke bawah, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan sabuk pengaman dan mengikuti petunjuk keselamatan untuk posisi tubuh yang benar saat tabrakan pesawat. Jadi udah diatur dengan sedemikian rupa ya untuk melakukan uji coba yang sudah menghabiskan uang yang sangat mantap jiwa. Ini pesawat baru buat uji coba cuy. Boeing 727 kemudian diarahkan oleh seorang pilot menuju padang gurun Sonoran atau nantinya dijatuhkan dengan sengaja setelah terbang tinggi itu. Jadi diterbangin tinggi terus dijatuhin di gurun guys, jadi nggak menelan korban ya. Boeing 727 kemudian skanding atau setelah mencapai ketinggian sekitar 2.500 feet, para pilot yang menerbangkan pesawat ini akan kemudian melompat keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Tuh, jadi setelah pesawat sudah sekira tinggi, ini para pilotnya akan turun menggunakan parasut cuy. Jadi pinter banget ya ini buat uji coba yang sangat mantap banget cuy. Boeing 727 yang hanya berisikan orang-orangan atau dummies kemudian diarahkan dengan remote control dari pesawat Cessna di sekitarnya untuk kemudian jatuh dan mengalami tabrakan di padang pasir Sonoran. Tuh, jadi setelah pilotnya jatuh, ini pesawatnya dikendalikan dengan remote control guys. Canggih banget ya kalau kayak gini. Pesawat Boeing 727 yang dipakai dalam uji coba di padang pasir Sonoran ini jatuh dan menyentuh tanah padang kecepatan 140 miles per jam atau 230 km per jam dengan descent rate 1500 feet per menit atau 460 mm per menit. Bagian teraman adalah bagian tengah dari kabin pesawat, first class atau business class, memang memberikan kenyamanan pada saat terbang.
Tempat duduk pada kelas 1 atau first class biasanya lebih luas. Ruang untuk kaki juga lebih lebar, bahkan mendapatkan pelayanan makan, minum, dan lain-lain yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kelas ekonomi biasa tuh. Akan tetapi, hasil uji coba saat pesawat jatuh membuktikan bahwa justru bagian tempat duduk paling depan yang biasanya dijadikan tempat duduk untuk kelas 1 atau first class atau kelas bisnis adalah yang paling tidak aman di dalam kabin pesawat. Saat jatuhnya pesawat, bagian tengah pesawat adalah yang paling aman. Selain itu juga memberikan akses keluar dari pesawat yang lebih mudah saat terjadi kecelakaan nih. Lebih mudah keluar dari sayap pesawat daripada harus melalui pintu utama kabin pesawat yang telah diletakkan jauh lebih tinggi dari permukaan tanah. Untuk keluar dan pintu masuk utama ke kabin pesawat, penumpang harus melompat keluar seperti melompat dari lantai 2 sebuah bangunan. Tuh. Jadi yang lebih aman dari pesawat adalah bagian tengah, bukan bagian kelas bisnis atau first class. Jadi kemahalan tidak menjamin keselamatan cuy, ini cuy. Jadi mending cari aman aja, duduk di paling belakang gitu, lebih aman. Pentingnya menggunakan sabuk pengaman dan membungkukkan badan seutuhnya saat ada pendaratan darurat. Hasil uji coba dengan orang-orangan atau demis membuktikan bahwa penumpang yang mengalami patah tulang bahkan meninggal adalah orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan membungkukkan badan seutuhnya seperti yang diarahkan atau yang terdapat pada buku petunjuk keselamatan tuh. Jadi aturan dibuat itu tidak hanya dibuat saja guys. Jadi ada treatmentnya atau ada susunan dari keselamatan itu tersendiri. Jadi lebih baik itu menggunakan peraturan yang ada untuk keselamatan diri sendiri ya guys ya. Pastikan tidak menggendong anak kecil tanpa menggunakan sabuk pengaman yang dikaitkan pada sabuk pengaman Anda. Adalah baik mendapatkan tiket gratis untuk anak kita. Akan tetapi pastikanlah untuk memakaikan sabuk pengaman juga pada anak kecil Anda. Hasil uji coba ini juga membuktikan bahwa seseorang anak kecil yang digendong tanpa sabuk pengaman, kasus yang terlempar jauh dari Anda saat impact atau goncangan lebih dari pesawat. Jadi emang sabuk pengaman tuh diwajibkan buat semua penumpang, tidak terkecuali pun anak kecil ataupun yang masih bayi sekaligus ya guys ya. Emang ini bahaya banget pesawat. Hasil dari eksperimen ini tidak menjamin kepastian keamanan tempat duduk saat terjadi kecelakaan pesawat. Sebagian orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan dan bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan. Iya benar banget ya. Selain itu, pesawat terbang adalah transportasi yang menggunakan teknologi terdepan. American National Transportation Safety Board mengatakan bahwa transportasi udara atau pesawat terbang adalah 20 kali lebih aman daripada menggunakan transportasi darat berupa mobil atau kereta atau apalah itulah, motor itu. American National Transportation Safety Board juga sudah melakukan perhitungan dan hasil perhitungan yang statistik probability atau kemungkinan meninggal dunia untuk setiap orang akibat kecelakaan pesawat adalah sebesar 0,00014%. Selain itu, kalau Habibie bilang sih pesawat goyang itu bagus, tandanya pesawatnya masih bagus. Kalau pesawatnya tidak bagus, ya langsung jatuh tanpa kita sadari. Ya emang kayak gitu ya guys ya. Emang pesawat itu paling nyaman kayaknya. Yang pernah udah naik pesawat, komen di komentar ya guys ya. Nanti abis ini admin mau nyusul naik pesawat, naik haji cuy.
Oke, sekian dulu informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Perspedia lebih semangat lagi buat video-video kayak gini, supaya kalian lebih tahu wawasan soal teknologi di luar sana. Sampai jumpa, dah.